Selamat siang kawan-kawan. Nah, jadi ada kawan-kawan kita yang menanyakan, Bang, kapan waktunya pruning? Nah, masanya pruning itu ya kalau saya ya itu tergantung tanamannya. Nah, ini usianya 6 tahun ya. Ini kebetul yang tinggi. Nah, seperti ini ya kan. Seperti itu contohnya. Nah, ini udah tidak kita pruning lagi. Nunggu udah dipanen nanti, kemungkinan 1 bulan atau 2 bulan ke depannya baru kita pruning. Nah, yuk kita lihat contoh yang kita pruning seperti apa, yang harusnya di pruning. Nah, jadi menurut kita itu pruning itu tergantung kita ya, tergantung keadaan pelepahnya. Kita tidak bisa misalnya harus dijadwalkan sekian tahun, tanggal sekian, tidak bisa. Karena yang namanya tanam kelapa sawit itu dia tumbuh tidak seragam. Nah, yuk kita lihat bekas yang sudah saya lakukan pruning. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini kalau 1 dan 2 pelepah di bawah buah itu kita biarkan. Nah, supaya apa? Ya supaya buahnya jadi seperti ini. Nah, kita tidak membicarakan tentang di Malaysia ya. Ini bukan Malaysia ya. Karena daerah saya ini tidak jauh dari Malaysia. Kalau pakai kendaraan roda 4 3 jam, 2 jam setengah tembus di perbatasan. Nah, saya wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, ini contoh yang sudah kita pruning. Nah, ya. Nah, kenapa kita pruning tipis-tipis seperti ini ya? Karena kita itu masih menyayangkan pohonnya. Ingin supaya pohon ini tidak menguncup. Nah, lalu ada yang bilang, kalau pohon menguncup itu harusnya banyak-banyak pupuk RP-nya, misalnya TSP-nya. Nah, itu kan bagi kawan-kawan yang berani beli pupuk. Ya kalau saya kan tidak berani beli pupuk ya. Jadi kita pupuknya tuh ala kadarnya. Ini setahun cuma 3 kali pemupukan. Pakai pupuk majemuk NPK. Jenis 13-627, kadang 13-827. Nah nih, contoh yang sudah kita pruning. Ini. Ada yang gundul, nah seperti ini. Ya cuma ini kan nantinya dipanen, sebentar lagi dipanen. Ini bukan berarti songgo gantung ini. Jadi lepas yang ini sisa 1 pelepah, nah, untuk mencadangkan buah yang itu. Nah, harusnya tuh di bawah buah itu harus ada pelepah. Supaya apa? Nah, ini supaya apa? Tuh, supaya buah tetap seperti ini. Tuh, keliling maksudnya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini ketika kita panen masih ada pelepah ini. Jadi totalnya ada 2 pelepah untuk menjaga buah yang itu. Nah, kalau mau pruning, nah ini cara saya ya. Karena cara itu kan masing-masing ya. Ini contohnya. Segini doang. Ya kita sih umumnya sambil manen sambil pruning. Supaya mengurangi biaya. Ya memang ada juga yang waktunya pruning, waktunya manen, waktunya perawatan lainnya. Kalau kita sambilan. Supaya lebih hemat, karena kebun ini kan tidak terlalu luas, cuma berapa ratus pohon, jadi mampulah kita. Ini yang udah kita pruning hanya seperti ini doang. Makanya saya bilang tidak ada jadwalnya, tidak ada waktunya, ini kira-kira saja. Ini kan lumayan buah ini. Ini nanti ketika panen nih masih kita biarkan. Ini yang dinamakan songgo 2, ada 2 pelepah di bawah buah. Nah, dia bisa menghasilkan seperti ini. Nah, ini keunggulannya kalau menggunakan songgo. Ini terkadang komentar kawan-kawan itu selalu menyebut-nyebut yang namanya Malaysia. Ya banyak di tempat saya itu PT-PT swasta itu orang Malaysia bosnya ya. Ya sedangkan petunjuk dari mereka itu kulihat anjurannya ya harus pakai songgo 2. Ya karena dia tinggal di Indonesia mungkin. Ya inilah cara orang Indonesia. Ya memang ini sulit. Kalau mau manennya sulit. Ya cuma menurut kita itu lebih baik sulit manen daripada tanaman kita jadi rusak. Nah itu jadi mengecil. Nah berbeda hal yang ini. Nah, ini agak mengecil nih. Ya. Tuh kebetulan lagi kegiatan panen pada hari ini. Ini sepertinya rata-rata. Yuk kita lihat di tepi jalan. Biasanya kalau ngikutin jalan raya itu buah pasti berbeda. Ya sebenarnya sih sama saja. Tuh. Nah, kita tembus sini. Ini jalan poros kita. Ini seragam. Tuh. Seperti itu cara pruningnya.
Coba lihat yang itu, yang udah kita pruning. Ini tidak semuanya, kita pilih-pilih. Nah, jadi mana yang banyak pelepah ya itu yang kita pruning. Nah, itu. Nah, ini sekalian kita panen nantinya tuh. Kita lihat lagi yang itu. Nah, ini. Nah, yang ini sengaja kita bikin kayak songgok gantung. Cuma setelah dipanen nanti ada penyangganya. Nah, ini buahnya kurang normal ini. Ini sepertinya kurang penyerbukan. Maka dia jadi seperti ini. Sebenarnya buahnya banyak ini. Cuma ada agak duri-durinya. Pohonnya wow. Gajah sekali ini pohonnya. Besar sekali. Nah, tuh. Yang udah agak meninggi. Seperti ini buahnya. Tuh. Ada bunga betinanya juga itu di atas. Ini bertingkat nih kalau seperti ini. Ya karena yang namanya buah sawit itu banyak model. Ada yang masaknya stem bertingkat, ada yang masaknya stem keliling. Nah itu. Seperti itu dia. Oke, hanya seperti inilah cara saya yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah ingat ya, beda orang beda cara. Nah kalau cara yang kita punya ini kan ya cara yang memupuk itu semampunya. Nah gitu. Kita bukan tentang harusnya dipupuk ini tidak masalah, digundul, di apa, itu kan urusan mereka itu. Ya, karena ini saya membuktikan yang saya punya. Ya kalau menurut teman-teman bagus ya terima kasih. Ya kalaupun ini kurang apa silahkan masukannya supaya hasil tanaman kita ini lebih meningkat. Nah itu yang kita harapkan. Nah ini yang tadi ya. Nah ini tidak kita pruning seperti ini. Sedangkan buahnya seperti ini ya kan. Nah jadi untuk kawan-kawan mohon maaf 1000 kali maaf kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya kedengarannya memang agak ngegas ya, tapi ini real ya, kita berdasarkan apa yang kita kerjakan, berdasarkan kita menilai, melihat perkembangan tanaman itu sendiri. Nah karena di petunjuk itu kan ada minimal kalau usia seperti ini itu tersisa pelepahnya 56 pelepah ya. Nah, umumnya seperti itu. Nah, kalaupun dia udah dewasa nantinya itu sekurang-kurangnya itu 48 pelepah yang tersisa pada tanam ini. Nah maka itu kita sangat percaya itu ya, karena kita sudah ngalami sepertinya yang kita punya ini kan ceritanya itu waktu itu kan buah lagi meleset harganya, sehingga pupuknya itu kita tidak mampu memenuhi standar. Pada akhirnya kita hanya fokus rutin, walaupun dosisnya sedikit tapi rutin, tidak bolong maksudnya per tahunnya. Ini pernah kita pupuk cuma dosis 1 kilo, cuma kita lakukan 4 kali pemupukan per tahun ketika harga buah lagi merosot. Nah kalau petani mandiri itu kan memupuk itu tergantung harga buah ya. Kalau harga buahnya lagi bagus ya tentu kita usahakan memupuk itu ya agak-agak banyak sedikit. Nah karena kita udah tahu, teman-teman juga saya rasa sudah tahu dosis standar direkomendasikan. Cuma masalahnya ini ya tentu kita para petani itu ngalamin ya kebutuhan lainnya juga ya, belum lagi kebutuhan perawatannya. Nah kalau menurut kita itu ya kalau selagi mampu hasil dia untuk memupuk dia di usia seperti ini saya rasa sudah oke lah ya. Nah, jangan sampai kita bergantung dari pupuk ya, karena kalaupun pupuk banyak, misalnya kondisi tanam itu tidak mampu untuk menampung buah ya tentu pupuk yang kita berikan itu kan akan sia-sia. Nah, belum lagi tentang perawatannya ya, kalau sistem pengendalian gulmanya asalan ya tentu tidak mampu juga seberapa banyak pupuk yang kita gunakan. Nah itu pentingnya ya, maka kita lakukan cara yang lebih mudah saja, tergantung kita melihat kondisi tanamannya. Nah jadi itu teman-teman, hanya ini video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jangan lupa tetap semangat, tetap dirawat kebunnya. Oke? Semoga kita sama-sama sukses jadi petani mandiri.